Bacaan solawat pasti diterima meskipun tak ikhlas. Solawat kepada Nabi Muhammad adalah amal yang sangat agung. Keagungan solawat tercermin dalam perintah langsung dari Allah Ta'ala agar kita bersalawat. Bahkan perintah itu diawali dengan pemberitahuan bahwa Allah sendiri dan malaikat juga bersalawat. Allah Ta'ala berfirman, Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Sebagian ulama menyatakan, solawat adalah ibadah yang pasti diterima, walaupun di hati pembacanya masih terselip riya atau rasa pamer. Dalam hal ini Imam Qalyubi menjelaskan, solawat itu diterima dari setiap orang dan dalam kondisi apapun. Diterima dari orang yang ikhlas, begitu juga orang yang riya atau pamer amal menurut pendapat yang paling benar. Yusuf An-Nabhani, Sa'adatut Darain, halaman 34. Lalu apa maksud, solawat mesti diterima? Bukankah diterimanya suatu amal menandakan kepastian husnul khatimah bagi pelakunya? Baca juga membaca solawat untuk Nabi setidaknya ada dua penjelasan tentang hal tersebut menurut kutipan Syekh Ibnu Amir dalam Hasyiyah atas kitab Itaful Murid Syarh Jauharatit Tauhid. Baca juga topik terkait dalil lengkap tentang perayaan Maulid Nabi pertama. Maksud bacaan solawat pasti diterima adalah, pembaca akan menemukan pahala solawat di akhirat bila meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Hal ini berbeda dengan amal lain yang masih bisa diterima dan tidak. Kedua, maksud bacaan solawat pasti diterima adalah, andaikan tidak meninggal dalam kondisi husnul khatimah, nauzubillahi min zalik, maka ia tetap akan mendapatkan manfaat syafaat dari solawat yang dibacanya. Setidaknya solawat pernah dibacanya akan meringankan siksanya di neraka, sebagaimana Abu Lahab mendapat keringanan siksa tiap hari Senin karena gembira atas kelahiran Rasulullah, atau Abu Talib yang mendapat keringanan siksa karena cintanya kepada Nabi dan doa yang dipanjatkan Nabi. Baca juga solawat nariyah, tuduhan syirik, dan ilmu saraf dasar masih merujuk kutipan Syekh Ibnu Amir, ada penjelasan berbeda dari ulama lain. Menurut pendapat ini, solawat memiliki dua sisi. Pertama, solawat adalah bentuk doa bagi Rasulullah. Sisi inilah yang pasti diterima. Artinya doa tersebut pasti sampai kepada Rasulullah. Sisi kedua, solawat merupakan ibadah dari pembacanya. Dari sisi ini, diterimanya solawat yang berbuah pahala bagi pembacanya sama seperti amal ibadah lain. Ia akan diterima ketika memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah niat tulus tanpa riya atau pamer. Ibnu Amir, Hasyiyah atas Itaful Murid Syarh Jauharatit Tauhid, halaman 21. Baca juga topik terkait wabah atau pandemi pada zaman Nabi dan sahabat. Bagaimanapun, solawat adalah amal yang sangat agung. Dengan bersalawat kita akan mendapat anugerah agung, yaitu termasuk golongan orang-orang yang selalu mengingat dan menyebut makhluk yang paling dicintai Allah, yakni Nabi Muhammad. Tentu mencintai Allah Ta'ala berarti juga mencintai segala yang dicintainya. Tak sembarang orang berkesempatan mendapatkan nikmat yang sangat besar ini. Betapa banyak orang yang lisannya tidak mendapatkan kesempatan untuk selalu menyebut sang kekasih Allah, Nabi Muhammad. Karenanya, masihkah kita malas bersalawat untuknya? Wallahul musta'an.